Dan aku tuh terbilang introvert ya. Kayak bener-bener aku introvert. Pokoknya kalaupun ke kafe gitu pasti temen aku yang pesen. Aku tipe yang duduk aja gitu. Karena kan yang satu buat pendidikan aku, yang satu kerjaan aku yang lagi berjalan gitu. Ya harus diutamakan juga kan dua-duanya. Tergantung kayak semisal ada kerjaan yang urgent gitu. Sedangkan si tugas kuliahan aku gak begitu, maksudnya deadline masih jauh gitu. Ya pasti aku kerjain yang urgent dulu gitu. Akhirnya setelah setahun kita mungkin sempat hiatus dulu ya. Kita sempat berhenti dulu. Kurang lebih setahun, akhirnya kita sekarang muncul lagi dengan wajah baru. Dengan tema baru, Dengan manusia baru. dengan host baru tentunya. Ya, aku Ganda. Dan saya Muhammad Dhani Ramdan. Kita ada di Vidistalk. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial. Seorang barista, Kasir nih. manager nih kayaknya. Nah, ya mungkin lebih ke memanage keuangan juga. Nah, ini dia. Halo. Siapa nih? Hai, Perkenalkan diri dulu dong. Siapa? perkenalkan diri kayak anak sekolah. Ya, seperti manusia pada umumnya aja. Halo guys, Vidistalk berarti kan ya. Ya, Vidistalk. Boleh mau lihat kamera sini boleh, mau lihat sini boleh. Perkenalkan, aku Naila. Di sini aku di Vidi Coffee ya. Di Vidi Coffee aku sebagai Sebagainya. Sebagai barista. Sebagai berikut. sebagainya banyak sih, bisa maksudnya bisa kemana aja. Oh, oke. Seperti yang tadi udah dibilang. Mohon izin, bukannya gimana ya. Ya izin ya, Bu Owner ya. Ya, berarti sejauh ini posisi di Vidi Coffee itu sebagai apa? Fokus utamanya mah di admin sih ya, keuangannya. Ya, berarti udah berapa tahun tuh kerja? Udah 2 tahun berarti ya. Oh, udah berapa? Masuk tuh, masih ingat banget aku awal masuk Mei tanggal 10 Mei 2023 berarti 24 ding. Aduh, 2024. Iya berarti kan? udah 2 tahun ya? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun lebih lah. Oh, berarti udah lumayan lama ya? Tapi emang dari awal pas ke sini tuh udah masuk di bagian apa tadi? Admin. Admin tuh Yes. emang dari awal masuk tuh udah di bagian itu? Enggak, awalnya mah aku tuh jadi kasir. Awalnya ditawarin kan sama saudaraku, tante aku kerja di sini. Awalnya tante aku itu admin. Ya. Nah, tante aku tuh admin, terus nyari kasir karena kasirnya keluar katanya tuh. Nah, membutuhkan kasir cepat. Maksudnya yang bisa cepet masuk. Nah, kebetulan di situ aku tuh masih kuliah. Aku masih kuliah, terus kuliah juga online karena kan jauh di Bekasi. Nah, jadi si kuliah teh online. Jadi aku tuh ditawarin mau nggak katanya tuh masuk ke Vidi Coffee tapi sebagai kasir. Ya oke aja, ditambah aku kuliah online terus kan gabut ya di rumah gak ngapain. Jadi aku coba masuk ke sini. Berarti emang dari awal masuk kuliah nyampe udah lulus ya berarti sekarang? Alhamdulillah baru lulus. Alhamdulillah. Baru lulus akhir Juni kemarin. Berarti dari Baru sidang. awal masuk sampai lulus tuh full online gitu? Apa emang ada Enggak, ada. kiriman ke kampus dulu gitu? Ada ke kampus dulu sebulan sekali tapi. Nah, jadi kan sebulan sekali mah fleksibel gitu kan ya. Jadi aku tuh bisa ngapain aja gitu di rumah daripada di rumah diem doang gitu. Jadi mendingan sambil beraktivitas kan menghasilkan. Di rupiah ya. Iya. Oh iya. Tapi rumah diem. Udah selama 2 tahun ini gimana gitu ngehadapin customer yang mungkin orang-orangnya tuh beda-beda, kelakuannya beda-beda. Nah, Atau ada pengalaman yang wow gitu? awalnya kan aku di kasir dan aku tuh terbilang introvert ya. Kayak bener-bener aku introvert, pokoknya kalaupun ke kafe gitu pasti temen aku yang pesen. Aku tipe yang duduk aja gitu.
Nah, karena saking introvertnya gitu. Jadi awal dari kasir kan harus jadi orang yang mau gak mau ekstrovert gak sih? Ya kan? Maksudnya kayak ramah, nyapa, kayak nge-upselling menu-menu gitu kan, mau gak mau kita harus banyak ngomong gitu dan luas gitu kan ngejelasin segala macamnya. Nah, mulai dari situ awalnya aku juga masih malu-malu gitu, enggak yang nge-upselling apa gimana gitu, masih cuman customer diem, aku juga ikutan diem, kan harusnya gak boleh gitu kan. Harusnya nawarin juga gitu, mau ini mau apa gitu. Nah, diajarin aja setelah aku ngelihat dulu tuh kan bar juga ngasir. Nah, setelah aku ngelihat anak-anak bar ngasir, aku tahu tuh belajar juga caranya gini-gini. Oh, ternyata dengan kayak gitu pun customer gak apa-apa loh gitu. Enggak yang ngejudge jadi ih apa sih so asik banget. Ternyata enggak kayak gitu. Nah, ekspektasi aku tuh awalnya kayak gitu kan. Nah, jadi aku tuh ya belajar dari situ, akhirnya bisa lama-lama bisa berkomunikasi secara belum luas banget juga sih, jadi pede lah gitu ke customer. Nah, sampai akhirnya dulu kan aku gak bisa mengatasi customer kayak gitu ya, kayak komplain segala macam. Dulu masih sama ada seniornya yang maksudnya yang lebih lama di sini gitu, masih di handle-nya sama itu gitu. Tapi setelah kesini kan mau gak mau kasir kan yang harus menghadapi langsung si customer, karena kan apa-apa biasanya customer tuh ke kasir. Nah, jadi mau gak mau aku belajar dari situ, yang lama-lama bisa alhamdulillah gitu, kayak mengatasi komplain kasir komplain customer kayak gimana gitu. Tapi ada aja gak sih nemu yang rese gitu si customer? Ada aja, tapi kan walaupun emang iya menurut kita rese gitu ya, tapi kan kita harus fine aja, maksudnya harus, walaupun semisal si customer itu yang salah, kita posisinya bener, ya kita harus mau gak mau mengakui dulu gitu loh, walaupun sebetulnya itu kesalahan mereka, tapi dengan kayak gimana ya, jadi kayak oke gitu ya, minta maaf dulu. Jadi mau kita nggak salah atau kita salah pun, kita harus tetap minta maaf di awal nih. Iya. Karena kan customer tuh ya intinya istilahnya raja lah. Raja. Pelanggan adalah raja. Adalah raja. Ya mau gak mau kita juga harus kayak minta maaf gitu. Ya maaf mungkin ini kekeliruan kita kayak gitu-gitu. Lalu jelaskan kalau emang itu kesalahan dia, lalu jelaskan menurut sudut pandang kita gitu. Tapi dengan kata yang sopan dan enggak ngebuat customer itu merasa dipojokkan atau merasa disalahkan gitu loh. Tapi pasti ada aja, banyak sih. Tapi emang kalau misalkan kayak kita tuh ngedapetin masalah-masalah yang kayak gitu nih, itu tuh emang ada pembelajarannya atau learning by doing aja gitu? Ya, learning by doing sih kayaknya ya. Jadi kayak ya udahlah ngalir gitu, nanti kita ngerti sendiri gitu. Iya gitu sih. Kalau aku ya. Kalau dari aku kayak gitu. Maksudnya ada latihan dulu kan nih ngapain gitu? Enggak, karena ya learning by doing gitu. Terus ngeliat sebelumnya kayak mengatasi komplain customer. Oh ternyata kayak gitu. Berarti nanti kalau suatu saat ada customer yang kayak gitu, aku mungkin harus kayak gitu juga gitu. Oh iya. Berarti sebelumnya sempat pernah ada gesekan ya sama klien ya? Maksudnya kayak kesan-kesan sama ya gitu? Ada. Maksudnya kayak ada sama customer? Enggak, maksudnya kamu sama customer nih kayak ada gesekan lah gitu, kayak ini kenapa sih kasirnya kayak gini gitu, kenapa sih, wah. Kalau kayak gitu belum pernah sih ya, kalau secara personal. Okay. Maksudnya kayak kok gitu sih kasirnya, kok gitu sih baristanya, kayak yang protes secara langsung gak pernah ada gitu. Nggak, apain di Google Maps ya, ambil satu. Iya sih, itu bener. Ada aja itu mah ya. Ada kadang yang WhatsApp juga ada. Ada yang sampai ada. Wow. Ingat banget waktu bulan puasa itu. Padahal di situ posisinya customernya yang salah. Tapi kan mau gak mau ya kita minta maaf dulu itu. Terus kita menjelaskan dari sudut pandang kita gitu. Ya emang apalagi kalau lagi bulan puasa ya. Iya. Kadang kita tuh emang gampang kebawa emosi kalau misalkan kita lagi lapar deh.
Jadi tapi sejauh ini hal yang paling apa ya yang mungkin bikin bete lah gitu. Paling waktu itu bahasa apa pernah ada lagi nggak? Ada aja sih, tapi nggak sesering itu. Paling beberapa, nggak yang setiap saat, setiap waktu. Betenya sampai ke bawah rumah nggak? Apa udahlah lepasin di tempat kerjaan aja gitu? Kalau aku mah ya kayak ya udah sesaat ding. Sesaat kayak ya udah emang kesel nih di hari itu tuh kayak berasa geguru tuh. Tapi setelah selesai itu ya udah selesai gitu. Kalau aku sih gitu ya. Paling yang bikin kesel itu doang sih yang masih berasa kesel sampai sekarang waktu yang bulan puasa itu. Tapi sekarang ada planning gak sih? Maksudnya kayak apa yang harus aku pelajari dan apa yang aku harus buang gitu. Kayak maksudnya kan di sini udah 2 tahunan ya. Nah maksudnya selama di 2 tahun ini tuh kayak apa ya yang aku pertahankan dan sifat apa yang harus aku buang gitu. Karena maksudnya kan kalau kerja di kasir itu kan emang benar-benar menguras sosial battery ya. Maksudnya kadang udah terlalu banyak interaksi di luar tuh nyampe rumah tuh sare gitu. Tapi emang kayak gitu. Setiap aku pulang kerja kayak lemes. Kayak lemes. Jadi sampai rumah tuh benar-benar istirahat gitu. Kayak energi tuh. Iya kayak energi benar-benar. Iya karena mungkin aku pertama juga kan kerja di sini, maksudnya kerja di F&B juga pertama kali. Dan ya masih kayak gitu. Belum yang bisa kayak benar-benar habis nih si energi aku tuh. Oh, berarti habis. Masih ada sisa apa? Ada sisa. Oh. Tapi sejauh ini gak ada yang bikin nyampe sakit hati benar-benar males nih ketemu ginian nih itu gak ada. Dulu gak ada sih. Gak ada. Ada itu. Kayaknya ada sih ya. Kayaknya ada. Ya kan. Sampai gimana? Maksudnya nyampe kayak males gitu. Kayak gimana ya Sundanya mah kayak nyeredet lah gitu kan hati. Mungkin di waktu-waktu awalan kerja mungkin ya. Karena masih shock dengan kerjaan atau dengan apa gitu. Kayaknya waktu awal-awal mah emang ada aja gitu. Kamu mungkin itu adaptasi juga ya? Ya adaptasi juga. Pernah sampai nangis juga pernah. Tahu sendiri kan? Iya bener. Tapi mungkin perjalanan sebagai apa ya? Berarti sekarang apa nih posisinya sekarang? Gak tahu. Nggak tahu. Jujur nggak tahu. Untuk posisi secara spesifiknya aku nggak tahu ya. Nah, karena kan mungkin sekarang itu dibebankan oleh banyak hal ya, terutama tanggung jawab kayak misalkan mungkin pembukuan atau apa ya? Apa sih istilahnya tuh kayak apa ya, kayak nyusun si stok barang gitu kan, apa sih namanya? SON ya kan. Gimana sih cara ngebagi waktu itu kan sebelum lulus kuliah nih. Nah cara ngebagi waktunya gimana, sedangkan kuliah tuh online. Berarti kan otomatis nggak yang dilakukan di tempat kerja. Nah kan si SON yang kayak gitu juga mungkin banyaknya di luar tempat kerja kan, kayak mungkin di rumah gitu kan. Nah itu cara ngebagi waktunya gimana? Ya awalnya aku mau alhamdulillah dulu ya, karena owner ngasih kepercayaan ke aku gitu yang cukup. Makasih owner. Banyak terima kasih Bu. Iya, ibu tuh berarti sepercaya itu sama aku gitu, alhamdulillah. Padahal aku masih kuliah gitu waktu itu kan, masih kuliah. Ya aku ngebaginya sebisa mungkin, ngebagi si pekerjaan sama kuliah apa ya? Ngebagiin kerja sama kuliah sih. Ngebagiin kerja sama kuliah. Ya bisa sih karena kan kita juga di sini nggak terlalu yang sibuk banget. Kalau semisal di weekday. Ya benar. Nah jadi sih aku masih bisa selingin sama kuliah aku gitu. Kalau semisal emang ada kerjaan kuliah. Iya aku nyimak Tapi ini untuk yang di
yang diutamakan lah kan teteh kan kerja juga, kuliah juga. Yang mungkin diutamakannya mungkin atau kuliah dulu atau kerja dulu. Judul juga utama sih. Ya, karena kan yang satu buat pendidikan aku, yang satu kerjaan aku yang lagi berjalan gitu, yang ya harus diutamakan juga kan dua-duanya. Tergantung kayak semisal ada kerjaan yang urgent gitu, sedangkan si tugas kuliahan aku nggak begitu, maksudnya deadline masih jauh gitu. Ya pasti aku kerjain yang urgent dulu gitu. Nah, kecuali kalau sebaliknya, kalau misal ada UAS nih sekarang, ya pasti aku ngedahuluin dulu yang UAS ini gitu. Baru kita selesain kerjaan yang belum diselesain. Berarti kalau sekarang mungkin udah rada nyantai kali ya, karena kan kuliah udah lulus ya. Nah ini tadi ada yang nanya di Instagram ya, katanya ini tuh, Kak gimana rasanya hidup after break up? Gak ada bercanda itu mah enggak. After break up, nggak ada rasanya, biasa aja sih. Biasa aja ya. Biasa aja. Apalagi itu kan sesuatu yang gak harus kita terlalu dipikirin ya. Iya makanya. Ya, mungkin. Karena aku juga banyak kesibukan, alhamdulillah banyak kesibukan kan di sini. Terus sibuk, kan aku belum wisuda. Nah sibuk ngurusin wisuda juga. Jadi teralihkan gitu loh. Terus ditambah banyak ada teman-teman juga yang support aku, yang bisa mengalihkan pikiran aku ke situ, jadi ke mereka gitu loh. Ya bagus lah. Apalagi kan apa ya? Mungkin sebenarnya butuh adaptasi ya kayak gitu, kayak Iya misalkan sih. apa hal yang selalu kita lakuin bareng-bareng tiba-tiba enggak, apa yang selalu kita mungkin pikirin tiba-tiba enggak gitu. Ya itu mungkin sebenarnya dari hubungan tuh bukan cuman perasaan yang harus dibiasakan ya, tapi keseharian juga ya. Ya semoga selalu cepat bertumbuh dengan baik dan bijaksana aja sih. Amin. Asik. Ya, jadi begitu kira-kira perjalanan Naila Habatus Sauda. Nama baru, mari kita nguduk. Ya, jadi begitu kira-kira perjalanan kawan kita selama mungkin kurang lebih 2 tahun di City Coffee. Semoga mungkin apa yang selalu dia targetkan dan dia capaikan, semoga menjadi hal-hal baik di kemudian hari. Amin. Saya Gana Susmita. Saya Muhammad Dhani Ramdan dan Saya Naila Fatiwatu Zahra. Nah, kita undur diri. Bye-bye. Bye. gitu.